Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rifani dengan NIM 19233036 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Video saya kali ini merupakan video presentasi dari ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pajak mengenai 2 buah soal yang sudah diberikan pada e-learning. Pada soal yang pertama itu diminta pada masa pandemi COVID-19 banyak usaha yang mengalami kemunduran atau berada dalam kondisi yang kurang bagus. Coba saudara lakukan analisis bagaimana upaya tax planning dari usaha pada berbagai bidang, boleh pilih salah satu bidang untuk bisa tetap memperoleh keuntungan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi saya memilih untuk bidang ekonomi, maka upaya tax planning di bidang ekonomi pada masa pandemi COVID-19 ini berdasarkan dari Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sejak COVID-19 ini. Tercatat, pendapatan penerima negara baru mencapai 549,5 triliun atau 31,2% dari APBN, termasuk di dalamnya penerimaan pajak sebesar 376,7 juta triliun atau 30% dari target. Social distancing sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 dalam menurunkan aktivitas ekonomi dan produktivitas pelaku usaha yang berujung pada penerimaan pajak. Selain itu, COVID-19 telah melemahkan nilai tukar rupiah dan menurunkan daya beli masyarakat. Maka, tax planning dalam masa pandemi bidang ekonomi itu yang pertama ada untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah memberikan tambahan penghasilan berupa insentif pajak penghasilan 21 ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua, ada melemahnya rupiah menyebabkan kemampuan wajib pajak untuk melakukan impor menurun. Maka pembebasan pajak penghasilan pasal 22 diberikan agar wajib pajak dapat mempertahankan laju impornya di tengah pandemi. Yang ketiga, pengurangan pajak penghasilan pasal 25 sebesar 30% diberikan agar cash flow wajib pajak tetap sehat sehingga mencegah pemecatan karyawan dan menstabilkan perekonomian dalam negeri. Yang keempat, insentif pengembalian pendahuluan PPN yang membantu mengoptimalkan manajemen kas dan cash flow wajib pajak. Kemudian masuk yang ke soal nomor 2 itu diminta pilihlah satu materi setelah ujian mid semester, lalu temukan kasus terkait upaya tax planning sesuai materi dan lakukan analisis bagaimana tax planning yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut. Untuk soal yang nomor 2 itu diminta pilihlah satu materi setelah ujian mid semester, lalu temukanlah kasus terkait upaya tax planning sesuai materi dan lakukan analisis bagaimana tax planning yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut. Untuk nomor 2, saya memilih materi tentang perencanaan pajak penghasilan pasal 25. PPh 25 itu merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran PPh 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan. Cara menghitung PPh 25 itu adalah PPh terutang dikurang dengan kredit pajak, kemudian dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. PPh 25 untuk wajib pajak baru. Besarnya PPh 25 dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, kemudian dibagi 12. Penghasilan netonya dihitung berdasarkan pembukuan atau norma. Untuk WPOP, penghasilan neto yang disetahunkan dikurangi dulu dengan PTKP. PPh 25 untuk WP Bank dan Finansialis. Pajak penghasilan dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan, kemudian dikurang kredit pajak dibagi dengan 12. Bila WP adalah WP baru, maka pajak penghasilan dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan, kemudian dibagi 12. Lalu untuk PPh 25 untuk WP objek pajak pengusaha tertentu, WPOP pengusaha tertentu adalah WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang
perdagangan grosir dan eceran barang-barang konsumsi melalui outlet yang tersebar di berbagai lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran. Besarnya PPh 25 adalah 2% dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan yang dibayarkan atas nama dan NPWP masing-masing outlet. Kemudian, PPh 25 untuk WP BUMN atau BUMD, pajak penghasilan dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut RKAP tahun yang bersangkutan. Kemudian dikurang kredit pajak, kemudian dibagi 12. Bila RKAP belum disahkan, maka PPh 25 sama dengan bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Kemudian PPh 25 untuk WPOP yang bertolak ke luar negeri, dan setiap OP yang akan bertolak ke luar negeri wajib membayar fiskal luar negeri sebesar Rp1.000.000 dengan pesawat udara dan Rp500.000 dengan kapal laut. Fiskal dapat dikreditkan terhadap PPh terhutang OP yang bersangkutan. Fiskal tidak dapat dikreditkan bila dibayar sendiri oleh karyawan, baik yang punya NPWP maupun tidak. Fiskal yang ditanggung oleh pemberi kerja dapat dikreditkan terhadap PPh terhutang pemberi kerja sepanjang kepergian karyawan untuk kepentingan perusahaan dan hanya berlaku untuk karyawan yang bersangkutan, tidak termasuk anggota keluarga karyawan. Fiskal yang ditanggung oleh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi hasil. Yang pertama itu untuk karyawan, fiskal dapat dikreditkan terhadap PPh 21 dan pembayaran fiskal itu merupakan penghasilan untuk karyawan yang bersangkutan. Untuk perusahaan, fiskal yang ditanggung dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan sebagai beban gaji karyawan. Lalu, kasus pajak yang berkaitan dengan materi saya tentang PPh pasal 25 itu ada judulnya 2000 perusahaan asing gelapkan pajak selama 10 tahun. Ini berita dari liputan6.com di Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan sebanyak 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak penghasilan badan pasal 25 dan pasal 29 karena alasan merugi. Perusahaan asing tersebut menggunakan 3 modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Adapun 3 alasan penyebab utama yang dilakukan oleh 2000 perusahaan tersebut, yaitu yang pertama, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri, sehingga sangat rawan terjadi proses transfer pricing. DJP mempertanyakan pembayaran royalti yang tetap disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada induk perusahaannya. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyaknya perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pada waktu pengajuan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya. Yang ketiga, diakui mekar, perusahaan itu sering berganti nama, tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. Jadi analisis kasusnya, judul kasus sudah 2000 perusahaan asing gelapkan pajak selama 10 tahun. Penyebab kasusnya terdapat 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak penghasilan badan pasal 25 dan pasal 29 karena alasan merugi. Perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus transfer pricing atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Sumbernya sudah tertera, maka upaya tax planning untuk PPh pasal 25 bagi perusahaan yang pertama itu ada mengoptimalkan fasilitas pengurangan pajak. Jika perusahaan bila setelah 3 bulan atau lebih berjalannya 1 tahun pajak, PP dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang kurang dari 75% dari pajak terutang tahun lalu, maka WP dapat mengajukan pengurangan besarnya PPh 25 disertai dengan perkiraan penghasilan yang akan diterima. Bila tidak dibalas dalam waktu 1 bulan, maka permohonan tersebut dianggap diterima. Pada kasus seharusnya perusahaan memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak karena jumlah keluaran pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar sehingga perusahaan masih bisa memperoleh keuntungan. Kemudian yang kedua, menghindari sanksi administrasi pajak.
Sanksi administrasi pajak bisa dihindari dengan melakukan yang pertama apabila PP tepat waktu dalam pelaporan SPT. Jika tidak tepat waktu dalam pelaporan SPT, maka akan dikenai denda 100.000 per SPT OP dan 1 juta per SP Badan. Yang kedua, WP tepat waktu dalam pembayaran pajak. Jika melakukan pembayaran pajak terlambat, maka akan menghindari bunga 2% per bulan untuk penyetoran yang terlambat. Pada kasus, seharusnya perusahaan wajib membayar PPh pasal 25 dengan tepat waktu agar menghindari sanksi administrasi pajak berupa denda bunga atau kenaikan. Yang ketiga, menghitung PPh 25 secara tepat agar terhindar dari sanksi atas kesalahan dalam jumlah pajak yang dibayar dan dilaporkan. Ketepatan jumlah pajak yang dilaporkan dan disetorkan menghindari dari terjadinya kurang bayar atau lebih bayar terjadi sehingga terhindar dari pemeriksaan pajak oleh Fiskus. Pada kasus sudah jelas bahwa perusahaan tidak membayar PPh 25 dan sudah diperiksa oleh Fiskus. Seharusnya perusahaan melakukan pelaporan dan penyetoran pajak sesuai dengan jumlah pajak yang sebenarnya. Demikianlah video presentasi dari saya mengenai 2 buah soal pada ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pajak. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.